Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini fungsi ya, fungsi. Masih ingat fungsi Bapak? Relasi. Udah sini saja dulu, relasi yang apa? Hubungan. Fungsi. Coba turun. Hubungan antara anggota satu ke anggota yang lain tepat punya satu hubungan itu fungsi ya. Terus fungsi ada jenisnya. Ada fungsi injektif, ada fungsi subjektif, dan yang terakhir ada fungsi bijektif. Fungsi injektif ini kan kalau kita bahas kemarin tidak ada nama-namanya, hanya
fungsi saja, hanya membahas tentang relasi saja. Itu yang kita bahas. Sekarang ada jenisnya, ada fungsi injektif, ada fungsi subjektif, dan terakhir ada fungsi bijektif. Fungsi injektif itu adalah sebuah fungsi yang mana anggotanya harus tepat punya satu hubungan, kodomainnya harus tepat punya satu pasangan di domain, dan gak apa-apa misal ada yang tidak punya pasangan. Contohnya, misal ada himpunan A, B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 5, 6, 7, dan 8. Misal ada dua himpunan seperti ini, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 5, 6, 7, dan 8. Yang dikatakan fungsi injektif itu adalah sebuah fungsi yang anggota kodomainnya, berarti anggota yang sebelah mana? B. Anggota yang sebelah kanan, anggota kodomainnya tepat punya satu pasangan di domain, dan anggota kodomain tidak apa-apa meski ada yang tidak punya pasangan. Misal, 1 punya hubungan dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 7. Misal seperti ini. Ini kan anggota kodomainnya tepat punya satu pasangan di domain, dan ada yang tidak punya pasangan satu, itu tidak apa-apa. Ini yang dikatakan fungsi injektif. Paham? Ini injektif. Ada juga fungsi subjektif. Misal ada himpunan F, ada himpunan D. F memiliki anggota 8, 9, 10, dan 11. D punya anggota 7, 2, 3, dan 1. Fungsi subjektif itu adalah sebuah fungsi yang mana kodomainnya ini harus punya pasangan semua. Dan misal ada yang punya dua pasangan kodomainnya, enggak apa. Itu yang dikatakan fungsi subjektif. Contohnya, 8 punya hubungan kedua, 9 punya hubungan ketujuh, 10 punya hubungan kedua, 11 punya hubungan ketiga. Ini yang dikatakan fungsi subjektif. Jadi anggota kodomainnya ini harus punya pasangan semua. Meskipun yang harus dikorbankan nanti ada yang lebih dari satu pasangan kodomainnya. Kalau domainnya tetap ya, aturan fungsi domain harus memiliki satu pasangan saja. Dan fungsi injektif, meskipun ada yang tidak punya pasangan tidak apa-apa. Ini perbedaannya. Jadi perbedaan subjektif dan injektif adalah kalau injektif pasangannya harus punya satu-satu dan gak apa-apa punya satu pasangan. Kalau subjektif harus full, totalitas punya pasangan semua kodomainnya. Meskipun ada yang punya dua pasangan nantinya kodomainnya. Paham? Yang terakhir fungsi bijektif. Fungsi misal ada himpunan G dan ada himpunan S misalnya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bijektif ini adalah fungsi yang mana anggota kodomainnya harus punya pasangan semua, plus tidak boleh ada yang punya dua pasangan. Ini bijektif. Jadi bijektif ini adalah anggapannya fungsi yang paling sempurna. Kalau di sini kan masih ada yang punya dua pasangan, di sini ada yang tidak punya pasangan. Kalau di sini full totalitas antara kodomain dan domainnya punya pasangan semua satu persatu, dan tidak ada yang punya lebih dari dua pasangan. Contohnya 1 punya hubungan ke-7, 2 ke-6, 3 ke-8, 4 ke-9. Ini yang dikatakan fungsi bijektif. Paham? Selanjutnya saya minta maju satu orang biar maju. Minta tolong saya buatkan fungsi bijektif. Dengar. Coba tulis buku nah. Fungsi bijektif seperti itu. Itu kan sudah ada di mana.
Dengan itu yang dikatakan fungsi subjektif. Ada yang bisa buatkan fungsi injektif. Gampang merasakan. Jadi perbedaannya ya lumrahnya fungsi injektif itu domainnya itu lebih sedikit daripada kodomain. Domainnya lebih sedikit dari kodomain, itu lumrahnya fungsi injektif. Lumrahnya fungsi subjektif, domainnya lebih banyak daripada kodomain. Paham? Ini yang dikatakan injektif, subjektif, bijektif. Setelah itu di bukunya itu ada materi tentang komposisi fungsi. Ini sebetulnya. Ada istilah komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu kalau tadi kita kan hanya memakai satu fungsi saja. Ada dua himpunan A dan B, ada dua himpunan F dan G misal. Hanya dua fungsi saja. Hanya satu fungsi saja. Ini komposisi fungsi itu kalau ada sebuah fungsi lebih dari satu, itu memakai komposisi fungsi. Contohnya, misal ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Wakilnya misal ada tiga himpunan seperti ini, 1, 2, 3 dan 6 misalnya. 8, 7, 1 dan 9. 11, 3, 10 dan 8 dan 13. Misal ada tiga himpunan A, 1, 2, 3 dan 6, B, 8, 7, 1 dan 9, C, 11, 3, 10 dan 13. Jadi yang dikatakan komposisi fungsi itu, kalau tadi kan fungsi itu hanya menghubungkan A dengan B atau B dengan C. Kalau komposisi fungsi 3 sekaligus ini dihubungkan. Jadi relasinya bukan hanya dua himpunan, tapi 3 himpunan. Contohnya, 1 punya hubungan ke 7, 2 ke 8, 3 ke 1, 6 ke 9. Misalnya seperti ini. Kalau hanya sekedar seperti ini tidak dikatakan komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu nanti ini disambungkan lagi, 8 dihubungkan misal dengan 11, 7 dengan 3, 1 dengan 13, 9 dengan 10. Misal ada 3 himpunan seperti ini kan ada 3 relasi. Fungsi pertama anggap fungsi F, fungsi kedua anggap fungsi X misalnya. Yang dikatakan komposisi fungsi itu adalah anggota A yang punya hubungan ke B, terus masih punya hubungan ke C. Itu yang dikatakan komposisi fungsi. Artinya apa? Anggota A berarti punya hubungan ke anggota C. Contohnya, 1 punya hubungan ke 7, 7 masih punya hubungan ke 3. Arti dari ini apa? Berarti 1 punya hubungan ke 3. Kan seperti ini. Ini yang dikatakan komposisi fungsi. Komposisi fungsinya itu adalah 1 yang punya hubungan ke 3 ini. Paham? Misal hanya seperti ini. Misal 6 punya hubungan ke 9, tapi 9 tetap tidak punya hubungan apa-apa. Jadi 6 9 ini tidak dikatakan komposisi fungsi. Jadi harus punya hubungan tiga himpunan ini. Paham? Dan himpunan berurutannya seperti ini. Misal 9 punya hubungan ke 10. Jadi cara penulisannya nanti F1 sama dengan 8 dan
X8 sama dengan 11 sehingga X bundaran F dalam kurung 1 sama dengan 11. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Cara penulisan himpunan berurutannya seperti ini. Misal ada himpunan seperti ini. Ini kan 1. Itu dari mana kata ini? F1 sama dengan 8 dari mana? Diambil dari ini. Himpunan 1 dari ini. F1 sama dengan 7 itu diambil dari himpunan pertama, dari fungsi pertama. 1 punya hubungan ke 7 sehingga ditulis F1 sama dengan 7. Dan X7 sama dengan 8 diambil dari ini. 7 punya hubungan ke S. 7 punya hubungan ke 7 punya hubungan ke 3. Dan ini apa namanya? X7 sama dengan 3 diambil dari ini. 7 punya hubungan ketiga. Dan yang terakhir sehingga X bundaran F dalam kurung 1 sama dengan 11 adalah hubungan dari 1 menuju ke angka 3 ini kan. Menuju 3. Jadi sehingga X bundaran F sama dengan dalam kurung 1 sama dengan 3 itu adalah hubungan antara 1 yang merupakan himpunan A ke 3 yang merupakan himpunan C. Jadi matematika kayak ini, ilmu matematika ya. Misal salah di depan seperti tadi, jika budi sopo pas salah lagi, sama seperti ini. Jadi kalau kalian mengerjakan matematika, makanya matematika itu disampaikan mungkin kalian kalau waktu MTS ya. Rata-rata guru menyampaikan yang penting itu bukan hasil, ya hasil penting juga. Cuma yang lebih penting adalah cara kalian mengerjakan. Ulang lagi kan, tim ngerjakin matematika, mau lihat tas atau cetak, diubah sempurna cara aja. Itu matematika. Kalau kita kan beda. Kalau bahasa Indonesia, misal soalnya tentang fisik, kita tinggal buat saja. Kalau matematika, kalau cara paling atas salah, ke bawah hasilnya pasti salah. Makanya cara koreksinya guru bukan di hasil dulu biasanya ke matematika, di dalam caranya dulu. Kalau caranya salah, hasilnya benar, itu tanda tanya. Dari mana hasilnya seperti itu. Itu kalau matematika. Jadi kalau kalian salah tadi seperti saya tadi, salah menghubungkan seperti ini, harus koreksi ke belakang. Seperti ini ya. Paham cara mengerjakan seperti ini? Harus bisa mengerjakan. Jadi ada buatkan himpunan fungsinya terlebih dahulu, terus hubungkan, buatkan himpunan berurutannya. Ya, jangan berjalan Pak. Ya, apa sekarang? Mau lebih dulu. Jadi meskipun gurunya kalau salah mengerjakan sama kayak kalian, misal seperti tadi, terus di awal salah seperti ini, dikebudin dulu Pak, kamu pikir boleh Pak? Ada masalah dari 5 tadi lagi. Sini rata-rata matematika ini. Makanya bila awal dengan kalian, nyontoh tak apa mau pelajaran ini sama di soal ini. Kayak gimana kita mau nyontoh dengan sekarang tanya tuh dari kamu. Karena ya kemungkinan kalau fungsi kemungkinan kalian buat. Kalau misalnya kita soal, kalau hasilnya sama dan caranya sama, kalau kalian tidak nyontek berarti jadi ke depan. Ya gitu. Tapi rata-rata untuk
Kini kebener apa bukan? Bener nih. Bener nih. Oke. Selain bener nih. Aneh dapat kan dia. Boleh mana? Dan nih. Boleh tak boleh dengan ayunan nih kemudian. Dan dengan matematika berbahasa kan. Matematika itu kalau nanti kalau dalam bahasa seperti ini kalian tidak menulis seperti ini kalau biasanya. Tapi boleh nulis kan kalau yang ngerti. Bikin logika matematika yang mulia ada dengan mengalihkan dari kenyaman dan menakal dengan mengalihkan. Kan dia matematika masa kita di boleh kan ya. Boleh sedikit nih. Anu ini gimana matematika? Ada di pelajaran lingkaran kalau kalian lihat di bukunya ada seperti ini, ada seperti ini. Ini namanya alfa ya, ini namanya theta. Di bahasa matematika tinggi itu ada, kadang betul ya. Gula nanti kan cuma nengok, kalau di kampus kadang-kadang teman itu yang bisa mengerjakan, cuman bahasa seperti ini nggak tahu. Jadi ketika menyampaikan di dosen bingung. Tiba-tiba bahasa begini. Bener nih kawan? Ngerti? Biar aja. Kembali boleh. Buat seperti tadi ya sama ya. Tapi dengan angka yang berbeda. Ya kalau angkanya sama yang penting caranya berbeda. Nah itu jalan ini. Ini juga kayak Ustaz. Seperti ini memang jalannya sudah. Buatkan fungsinya dulu. Setelah itu jelaskan dalam bahasa yang bukan berurutan seperti ini. Maksudnya ada ini. Kemarin si Soroni lain juga dia sudah sejauh dulu. Entah dia nanya. Ini depan ini di mana orang sih? Boleh senang aja nih. Jujur. Kan motor itu boleh sini kan? Di bawah. Kan boleh sini kabel sih. Di bawah. Boleh sini kan? Tanpa di lantai. Ini kalau saya tambah. Benar-benar dalam beberapa mungkin kalau asli ini belum memberikan catatan kita tak ada kandang itu kayak kandang gitu kandang itu tidak ada bola memberi nanti di kandang kira ini bola cuma pas tak ada misalnya sama boleh jadi biar tak ada kita tak ada yang sengaja di bola mimpi meropakai kan orang meropakai ini pola mimpi meropakai. Sana dia berani mimpi ngasih alim. Kan meropakai ini ke alim berarti luar biasa. Nah boleh apa sampai mimpi meropakai kamu memanggil sendiri kan? Gawat berarti. Bisa. Ini 4 berarti yang ini punya hubungan dengan yang mana? Tulis angkanya. Setelah itu udah baru ini kasih dulu ya. Ini kan ada ini nama himpunannya A, B, C nama himpunannya. Misal di sini tulis dulu sudah. Ini anggap fungsi apa? Misal F di sini X. Tak artinya. Coba. Dua boleh ngomongin dia. Boleh kita
ujian UAS tampil sangi, tampil belasan. Sisi ujian yang berlebihan ini, ujian bulan ini mulai dari bab fungsi pertama sampai nanti kalau saya bisa membahas lingkaran mungkin bagian akan masuk. Soal ujian gue menyampaikan mungkin sepuluh, kamu mengeluarkan pimpinan dari segemi tahun ya. Segemi si bersilangan tapi belasan, tapi yang sama. Dibelikan tuh nih, menurut aku soal analika, straight analika. Dia kan manusia aktif dia mikir analika. Udah mulai dulu. Seumpama satu soal yang kami asli sebut semenit 5 hari dengan mencepat kerja gini kan. Tapi kira bulan yang lebih dari semenit. Mempas kami soal 2 menit saja apa macam ini. Sudah. Nah ini ya. Benar nih. Coba tak satu orang koreksi ya. Jangan koreksi, jangan boleh. Enggak lagi. Benar-benar tenang. Dan apa yang salah? Gimana letak kesalahannya ini? Salah semua atau enggak? Mulai dari mulanya, di sini apa benar ini? Benar. Terus dalam bahasa himnanya, himnan dulunya kurang tepat ya. Berantakan ini kamu. Ini ya, saya akan kembali ya. Komposisi fungsi itu pertama. Komposisi fungsi adalah sebuah fungsi yang lebih dari satu. Ini kan lebih dari satu. Ini fungsi pertama. Katakanlah fungsi pertama D. Ini fungsi kedua. Katakanlah fungsi kedua F. Saya kocak komposisi fungsi yang tinggi. Fungsi biasanya fungsi kan tinggal misal ada 4 punya hubungan dengan 9. Nah, 5 punya hubungan dengan 8, 6 punya hubungan dengan 10, 7 dengan 11. Ini yang dikatakan fungsi sudah. Ini kalau dalam jenisnya tadi, ini kan dikatakan fungsi bijektif. Tapi ini masih belum komposisi fungsi. Ditambah fungsi himpunan lagi. Ada fungsi 2, 8 punya hubungan dengan 12, 9 punya hubungan dengan 13, 10 dengan 14, 11 dengan 15. Yang dikatakan komposisi fungsi 4 punya hubungan dengan 9 masih punya hubungan lagi dengan 13. Intinya 4 kan punya hubungan ke 13. Ini yang dikatakan komposisi fungsi. Hubungan antara 4 melintasi 9 sehingga menuju 13. Ini adalah komposisi fungsi. Fungsi yang lebih dari satu. Ini kan ada 2 fungsi. Seumpama aneka. Nah, 7 kan punya hubungan dengan 11. Tapi menurut saya sini man, 11 tidak punya hubungan ke himpunan yang selanjutnya. Ini tidak dikatakan komposisi fungsi. Paham? Ini kan mungkin yang paham. Bicara nulis sama contoh himpunan. Ini anggap dulu ini himpunan D. Kasih nama dulu nggak apa? Himpunan F atau G. Ini anggap himpunan apa? Di sini kan ini anggap himpunan D. Ini anggap fungsi D kok himpunan. Ini anggap fungsi D. Ini anggap fungsi F. Jadi cara penulisannya nantinya seperti ini. D bukan ditulis ininya ya. Ini nama himpunannya. D dalam kurung 4. Kenapa 4? Karena ngambil dari ini. D dalam kurung 4 sama dengan 9 dan F ini kan sudah masuk fungsi F. 9 dalam kurung 9 F 9 sama dengan 13. Sehingga yang dikatakan sehingga itu hubungan antara 4 ke 13. Sehingga F bundaran D ini dapat dari mana? Seperti yang saya katakan tadi. Kan saya masih kocak komposisi fungsi. Ini kan 2 fungsi. Ini kan 2 fungsi. Di bahasa kali ini Pak, nggak boleh sedikit. Bahasanya seperti ini nantinya. F bundaran D. Artinya F bundaran D ini kan komposisi fungsinya berarti 4 sama dengan 13.
mengenai komposisi fungsi. Boleh ini sekarang dibuka boleh. Oh juga saya tek. Mundur nih kan? Di sini ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, F1 sama dengan 4 dan G4 sama dengan 5 sehingga G bundaran F dalam kurung 1 sama dengan 5. Mundur gitu? Jangan dikejar. Kalau kalian dikasih soal pada saat ujian, misal seperti ini, jangan hanya tulis satu seperti ini ya, lanjutkan di sini ya. Selanjutnya misal ini F1, selanjutnya F2, teruskan di sini. Ini hanya gambaran saja agar kalian paham, ngerti? Iya. Perlu kalian yakin dengan kemudian sehari-hari itu kan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari komposisi fungsi ini sama halnya seperti kalian misal ada istilah fungsi inverse. Inverse itu artinya kan kebalikan dari fungsi. Misal fungsi injektif nalika fungsi bijektif seperti tadi, subjektif seperti tadi, injektif seperti tadi. Nah, inverse itu kebalikannya. Contohnya, misal ada A 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Misal ada himpunan seperti ini. 1 punya hubungan dengan 8, 2 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 7. Misal ada fungsi seperti ini. Ini kan sudah ada fungsi. Istilahnya kan fungsi bijektif. Inverse itu kebalikan dari ini. Berarti fungsi inverse-nya B yang asalnya kodomain dijadikan domain, yang asalnya domain dijadikan kodomain. Ini kayak inverse. Kodomainan namanya apa? B. Domainnya A. Maka juga tadi
Satu punya hubungan dengan 8. Satu punya hubungan dengan 8. Ini yang dikatakan fungsi inverse. Jadi kebalikan dari fungsi yang biasanya itu dikatakan fungsi inverse. Paham? Contohnya dulu kan sebut yang baik. Aku isi dulu itu. Kita punya dia. Fungsi inverse itu. Nah ini contoh nih, mulai kembangnya. Misal ini dengan koperasi, kan ada koperasi di sini. Misal saya beli, misal ini yang jaga. Fungsi inverse itu artinya seperti ini. Ini fungsi pertama ya. Saya beli camilan pertama jam 8, misal beli 10.000. Jam 9 saya beli lagi 10.000. Jam 10 saya beli lagi 10.000. Bisa beli awet ini 10.000, misal seperti ini. Otomatis yang ada di lagi sudah ada 30.000. Ini kan sebuah fungsi sudah. Hubungan saya membeli dengan penjual menghasilkan uang 30.000. Ini kan menjadi fungsi. Kebalikan dekik ini kan mesti totalan. Ini kan mestinya dihilangkan totalan. Untuk mengetahui uang 30.000 dari mana, otomatis nih menikah. Oh gila, beda sebenarnya gula 10.000. Beda sebenarnya boleh 10.000. Beda sebenarnya boleh 10.000. Beda sebenarnya boleh 10.000. Otomatis PC 10.000. Ini yang dikatakan inverse ya. Jadi saya membeli kepada penjual menghasilkan uang 30.000. Nanti ketika totalan penjual mengetahui uang itu memikirkan bahwa dia diberikan uang ke saya, dari saya tadi hasilnya 30.000 juga. Berasa komposisi sebenarnya fungsi inverse. Pas fungsi inverse ini hanya bisa menjadi fungsi itu yang hanya bisa menjadi fungsi inverse kalau bijektif kayak mun bijektif, mun subjektif injektif Aisyah. Kenapa ada di sana lebih alas tadi? Nah itu dulu terbagi fungsi. Fungsi injektif itu kan sebuah fungsi yang punya hubungan kedua yang satu persatu, tapi gak apa-apa meski ada yang tidak punya hubungan. Kalau subjektif kan harus punya hubungan semua keduanya, meski lebih dari satu keduanya punya hubungan gak apa-apa kan seperti itu. Intinya kalau subjektif meski lebih gak apa-apa, kalau injektif meski kurang kan gak apa-apa. Terbagi kan nih. Anak apa tak bisa dari fungsi inverse dia? Misal saya jam 8 beli pakai uang 30.000. Terus beli lagi jam 9 10.000. Beli lagi jam 10 10.000. Di lagi pasti ada uang 30.000. Pasti enak gitu. Anggap fungsi injektif kan kurang, tidak ada yang tidak punya hubungan. Anggap elang jatuh. Elang jatuh. Ketika ini totalan antara data pembeli dengan uang yang dihasilkan kan tak ada. Inverse-nya kan itu, ketika totalan maka hasilnya tidak akan sama. Kenapa tak bisa? Orang menebeli tak ada jadi fungsi. Paham? Nah ini kan tidak. Fungsi subjektif dengan ya. Fungsi subjektif bisa. Dibeli bener tak kalau itu. Pas beli dari bener, tak jatuh bener. Tak jatuh bisa pesen atau apa boleh. Ini apa boleh. Matu itu sebolo. Dengan ini kan fungsi injektif. Anak apa fungsi subjektif? Anak apa tak bisa kalau nak nikah? Mau nikah kita nikah, sedekah ya. Misalnya ada yang punya hubungan lebih dari satu. Misal di sini ada lagi 10, 4 punya hubungan 10. Balik pas B berlantok, otomatis nanti misal seperti ini. Misal 7 punya hubungan juga dengan 1. Oke. 4 punya hubungan juga dengan 6. Misal tadi lah. Oke. Dan berdasarkan tadi hubungan. Ketika dibalik otomatis domainnya nanti ya ada yang tidak punya hubungan, ada yang punya dua pasangan kan pasti ada di fungsi. Ketika alasnya, kenapa fungsi bijektif yang hanya bisa menjadi inverse, kenapa yang lain tidak? Ya, karena ini alasannya. Ngerti? Iya. Pak tidak boleh bimbingan yang bagi. Sama halnya dengan kalian yang mau ke arah Maisan, melewati sini dari sumber kawan kan, melewati sumber Beringin, sumber Pakem misalnya ada jalur sumber Pakem di sumber Pakem, sumber Sari baru Maisan. 4 desa yang kalian lewati. Ini kan difungsikan hubungan biar terasa difungsi 4 desa yang kalian lewati. Abelina misal biar lopah si tong jalan berpakem berpai tak ada pakai kanan. Oh tahu ya, ingat semua 4 ini, tapi kelewat sesuai dengan mana? Ada pakai kanan. Kali ini kali ini kan. Jadi fungsi inverse itu penerapannya dalam kehidupan seperti itu. Ngerti? Oh ya, gue yakin lagi fungsi inverse. Udah. Ingat untuk
untuk mencari fungsi infus, buatkan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi bijektif maksudnya. Buatkan fungsi bijektif terlebih dahulu, baru jadikan fungsi infus seperti ini. Nanti siswa lagi kasih. Nonton di sini udah tahu tuh. Bener nih kan? 1 menyambungkan 6, 2 ke 8, 3 ke 7, 4 ke 9. Ketika jadi fungsi infus seperti ini, bener kan? Bener. Benar. Ngarik kagum mau fungsi infus mana? Jadi 3 subbab itu seperti ini bahasa mudahnya. Tapi ingat ya, ini dalam diagram panah, bukan dalam diagram kartesius. Diagram kartesius lain lagi. Ya, ini penerapan dalam diagram panah ini. Itu tugas kontak itu ya. Tugasnya nanti apa aja ya. Gula kaki berarti gambarannya. Gambaran komposisi fungsi saya gambarkan melalui uang. Tugas nantinya nyari gambaran yang sekitar ya kan. Sekiranya saya kita menjelaskan komposisi fungsi. Ya bukan akan komposisi fungsi ngaku istilah kami dulu. Misalnya dari Pak Sweta dan biarkan kami itu penjelasannya. Ada sekitar kamu penjelasannya. Kita tanya ini sendiri. Cukup not ya gempa biar orang setengah cuma pelajaran enggak maksudnya kan pastinya kalian tahu kan rumitnya itu sebelah mana kan aslinya aneh kalau dia tangannya kota tangannya di mana ya kan pasti tahu kan maksudnya biar dalam beberapa mata pelajaran ini enggak artinya itu dalam apa dari penjelasan saya kurang detail, apa dari cara menjelaskan saya yang enggak masuk, apa dari dan pembiaran juga sudah bicara pokok ini kesimpulan ini bukan apa kesimpulan dari pelajaran ini artinya fungsi itu terpecah menjadi 3, fungsi objektif, subjektif dan bijektif. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Dan fungsi komposisi adalah fungsi yang lebih dari satu fungsi, itu fungsi komposisi. Ketika menemukan sebuah soal di dalam dia terus fungsinya lebih dari satu, itu namanya komposisi fungsi. Paham? Fungsi infus kebalikan dari fungsi bijektif. Disambung istilah fungsi infus kita dari subjektif bijektif sambung. Mengambil nemuin udah kok misal dengan ATN atau bisa. Terus menjelaskan tentang fungsi dan dijelaskan bahwa fungsi subjektif atau bijektif bisa menjadi fungsi infus sadar. Tak bisa